Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina Deni Trianjarwati. Saya CGB Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Saya mengajar di SDN Negeri 2 Barenglor, dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan saya, yaitu saya Febriandi Ayu Sukmawati. Saya guru kelas 2 di SD Negeri 2 Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bu Ayu nanti. Jadi ini nanti supervisi akademik ini kita sebut sebagai pra-observasi ya Bu Ayu ya. Nah, tujuannya nanti adalah bagaimana saya melihat kesiapan Bu Ayu mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan di kelas nantinya. Jadi saya harap nanti dengan supervisi ini bukan merupakan beban, tapi Bu Ayu dengan adanya supervisi ini nanti bisa membantu Bu Ayu, mungkin ada masukan, kritikan atau saran yang nanti bisa membuat Bu Ayu lebih baik lagi, begitu ya Bu Ayu ya. Nah, kita langsung saja ya Bu Ayu ya. Selamat pagi Bu Ayu. Pagi Bu Deni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Deni. Bagaimana kabar Bu Deni? Alhamdulillah saya juga baik. Cuma memang karena cuaca kita nih ya Bu ya, yang baru kurang menentu. Kadang pernah kemarin juga hujan tapi terus panas lagi gitu ya Bu Ayu. Iya benar sekali Bu Deni. Ini cuacanya memang ekstrim sekali gitu. Kadang-kadang panasnya luar biasa gitu. Betul sekali ya Bu Ayu ya. Jadi begini Bu Ayu, terima kasih untuk waktu yang Ibu Ayu luangkan untuk melakukan pra-observasi ini, untuk berbagi dengan saya, artinya untuk nantinya untuk supervisi Bu Ayu bisa berbagi tentang kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ayu lakukan di kelas begitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ayu ya. Boleh Bu Ayu? Oke, silakan Bu Deni. Baik Bu Ayu, kita mulai ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran apa nih yang Bu Ayu ingin capai dari kegiatan supervisi kali ini? Nah, nanti melalui pengamatan pada gambar, membaca teks sederhana, siswa mampu menyebutkan aturan di rumah dengan benar. Kemudian nanti melalui menyimak video pembelajaran, siswa mampu memahami aturan di rumah dengan tepat. Karena materi pembelajaran saya nanti adalah aturan di rumah Bu Deni. Jadi diharapkan nanti siswa mampu mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah masing-masing, terutama ya Bu Deni ya, seperti itu. Oke, berarti nanti dengan beberapa kegiatan ya Bu Ayu ya. Tadi ada perbedaan beberapa kegiatan, jadi ada dari gambar, ada juga dari video, luar biasa sekali. Berarti nanti ada kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda begitu. Iya, betul sekali Bu Deni. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bu Ayu nih, dari pembelajaran Bu Ayu nanti area pengembangan apa yang hendak Ibu fokuskan kira-kira? Yang saya ingin fokuskan nantinya adalah pengetahuan Bu Deni. Jadi dari pengetahuan nanti anak-anak kan dapat mengetahui dan memahami apa sih yang dimaksud dengan aturan itu apa, kemudian yang harus mereka lakukan terhadap aturan itu gimana gitu, mereka harus mematuhi yang seperti apa, kemudian contoh-contoh kegiatan aturan itu apa saja. Nah, itu saya dari pengetahuannya dulu, kemudian nanti setelah pengetahuan itu bisa berjalan dengan baik, barulah nanti anak-anak dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi bisa mematuhi aturan itu. Berarti nanti bisa dibawa ke kehidupan nyata juga ya? Iya Bu Deni. Oke, pertanyaan ketiga nih Bu Ayu, model pembelajaran apa nih yang Bu Ayu ambil kira-kira nih? Nah, model pembelajaran yang saya lakukan nanti adalah scientific Bu Deni. Gitu. Berarti nanti semacam pendekatan sains ya berarti? Iya. Itu bagaimana Bu Ayu kira-kira? Nah, nanti itu anak-anak juga Bu Deni ya, akan belajar secara berkelompok, kemudian mereka akan mengetahui sendiri melalui video yang sudah ditayangkan, kemudian mereka akan berbagi cerita dengan temannya melalui kegiatan mereka sehari-hari di rumah seperti itu. Oke nih, tadi kan Bu Ayu menyinggung tentang berkelompok ya? Iya. Apalagi nih anak kelas 2 ya? Iya. Nah, kalau anak kelas 2 gitu sekiranya berkelompok susah nggak sih Bu? Ya sebenarnya sih kalau kita bisa mengarahkan gitu sebenarnya enggak sih Bu, cuman kadang-kadang memang dari mereka itu kalau di kelas saya memang ada tantangan tersendiri, karena memang di awal itu dari kelas 1 peralihan itu kemarin mereka sempat ada gap-gap gitu loh Bu Deni. Terus kemudian di kelas 2 itu dari awal sudah saya saya pisah-pisah gitu, jadi ya ini mau awalnya bersama ini bersama itu gitu, terus saya pisah, jadi sekarang sudah mereka itu sudah sama rata. Kemudian kemarin saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kemampuan awal si anak-anak ini tentang aturan yang ada di rumah itu seperti apa. Nah, kemudian hasilnya itu sudah sesuai dengan
apa yang saya intinya saya prediksikan gitu. Oke, bagus sekali nih Bu Ayu ya, berarti ya, menarik nih. Soalnya kan saya juga kebetulan kan hampir tidak pernah di kelas bawah ya Bu ya, jadi mungkin bisa sharing juga ya. Iya. Anak kelas 2 ini mungkin yang dalam tanda kutip bisa bikin jengkel nih, kayak gitu. Kalau makanya kalau tadi berkelompok, kira-kira bisa nggak sih gitu? Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih Bu Ayu nih. Strategi apa yang Bu Ayu mau lakukan di dalam kegiatan pembelajaran ini? Strategi yang akan saya lakukan nanti saya akan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi, kan di awal itu kan anak-anak sudah saya petakan Bu Deni berdasarkan kemampuan awalnya, kemudian sudah saya tes menggunakan soal-soal sederhana yang sudah saya buat. Jadi kemudian mereka sudah saya kelompok-kelompokkan ke dalam pemahaman mereka. Jadi ada yang anak-anak memang sudah sangat paham, ada yang masih sedang, ada yang masih kurang gitu. Kemudian saya analisis lagi, saya kelompokkan berdasarkan diferensiasinya. Jadi ada yang mereka ada yang auditori, terus kemudian ada yang visual dan ada yang kinestetik seperti itu. Menarik sekali nih ya sepertinya nih ya kegiatan berdiferensiasi, karena beberapa guru juga masih jarang nih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kan begitu ya. Apalagi untuk anak-anak di bawah kelas 3 yang notabene mereka masih senang bermain, kemungkinan ini juga akan mengasihkan nih buat anak-anak ya. Nanti semoga ketika observasi benar-benar nanti terlaksana semua, benar-benar terlihat berdiferensiasinya. Jadi anak-anak juga pasti akan lebih memahami pembelajaran begitu ya Bu Ayu. Iya, betul sekali Bu Deni. Terus nanti bagaimana Bu Ayu memetakan mereka nih tadi berdasarkan Bu Ayu tadi kebutuhan belajar atau berdasarkan bagaimana nih Bu Ayu? Apa Bu Deni? Bisa diulangi lagi? Oke, jadi anak-anak ini akan dipetakan berdasarkan kebutuhan belajar, Iya. atau kesiapannya atau gimana nih Bu Ayu? Nah, saya bedakan berdasarkan kesiapan belajarnya di awal Bu Deni. Jadi pemahamannya yang tadi sudah paham, sedang dan kurang itu tadi saya kelompok-kelompokkan tersendiri seperti itu. Berarti bukan yang anak-anak yang pintar sendiri yang sedang Oh, enggak. sendiri. Jadi dari kesiapannya ya Bu Ayu. Iya, jadi kalau nanti takutnya ini yang pintar, ini yang enggak, gitu takutnya nanti terjadi Bu Deni ya, diskriminasi di antara mereka gitu loh. Jadinya saya siapkan berdasarkan kesiapan pada mata pelajaran yang akan saya gunakan besok, yaitu adalah aturan guru. Luar biasa sekali nih, cerdas nih Bu Ayu nih. Ini yang selanjutnya nih Bu Ayu nih, pertanyaan kelima ya. Kira-kira media apa nih yang mau Bu Ayu gunakan nih ketika pembelajaran? Media yang saya gunakan nanti ada gambar-gambar, kemudian ada teks bacaan sederhana tentang kegiatan BIMA, kemudian nanti juga ada video pembelajaran. Kemudian nanti saya juga menggunakan puzzle yang berisi tentang, di situ ada secara acak jenis-jenis aturan yang ada di rumah gitu, tapi aturannya itu dibedakan dari aturan pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Nah, nanti dari puzzle itu kemudian anak-anak mencari mana sih yang aturan termasuk aturan pagi hari, mana aturan siang hari, mana aturan sore hari, dan mana aturan malam hari. Jadi mereka memilih dari kelompok-kelompok buah yang sudah saya buat seperti itu. Menarik sekali nih Bu Ayu nih. Terus nanti kira-kira capaiannya sendiri nanti kegiatannya ini berbeda-beda nggak sih hasilnya? Ya tentunya berbeda-beda Bu Deni. Jadi untuk hasil akhirnya mungkin nanti ada siswa yang pemahamannya atau kesiapannya masih kurang, itu mereka nanti akan menuliskan. Jadi mereka akan mengulang nonton video, kemudian mereka menuliskan ulang karena mohon maaf ya Bu Deni, murid saya ini masih ada yang belum bisa menulis dan membaca. Jadi kalau tidak melihat contekan seperti itu, mungkin dia masih sangat kesulitan. Tapi kadang-kadang juga saya bertanya kepada anak-anak itu atau melakukan penilaian secara lisan gitu, karena mereka belum mampu menulis dengan baik gitu. Makanya saya meminta mereka untuk menjawab secara lisan gitu. Tapi pada pembelajaran kali ini saya meminta mereka untuk menghasilkan sebuah produk, yaitu tulisan, di mana mereka bisa melihat atau menulis ulang dari video yang mereka lihat tadi gitu. Jadi mereka menuliskan aturan-aturan apa saja yang disebutkan dalam video tadi begitu. Nah, kemudian untuk yang berkemampuan sedang, mereka nanti akan membuat bisa mind map gitu, tapi itu tergantung dari mereka. Jadi mereka bisa membuat mind map bebas gitu, atau ada juga yang menggambar gitu, ada juga yang menyebutkan, membuat tabel seperti itu tentang kegiatan sehari-hari atau aturan-aturan yang
mereka ketahui atau mungkin bahkan mereka terapkan di rumah. Luar biasa nih. Tadi kan Bu Ayu tentang menyinggung tentang penilaian nih. Nah, pertanyaan kan namanya nih, penilaian atau asesmen apa nih yang mau Ibu gunakan? Nanti saya akan menggunakan penilaian kognitif tentunya, kemudian ada penilaian sikap ketika mereka berdiskusi tadi, mereka itu berpartisipasi penuh atau mereka hanya sekedar melihat temannya gitu. Jadi penilaian sikap juga penting. Kemudian yang ketiga juga keterampilan gitu. Keterampilan itu didapatkan dari mereka ketika membuat hasil karya tadi ya Bu Deni ya, dari produk itu tersebut. Oke, kira-kira asesmennya gimana nih Bu bentuknya? Bentuknya nanti saya sudah membuat formatnya ya Bu ya, saya membuat rubriknya seperti itu. Jadi sudah ada rubrik-rubrik yang sudah saya buat seperti itu. Kira-kira nih persiapannya Bu Ayu nih dari rank 1 sampai 10 sudah sampai di tahap mana? Saya sudah sampai di tahap 8 ya Bu Deni ya. Jadi saya sudah menyiapkan medianya juga sudah ada gitu, cuman kurang mengeprint AKPD aja gitu. Tapi selebihnya insya Allah sudah. Oke, berarti Bu Ayu secara garis besar sudah siap nih ya? Ya insya Allah. Yang selanjutnya nih, kira-kira kapan nih Bu Ayu melakukan observasi? Saya akan melakukan observasi ini kira-kira pada hari Rabu ya Bu Deni ya. Nanti insya Allah jam kedua. Seperti itu. Berarti pukul 8.35 ya? Iya, jam pertamanya kan digunakan untuk apel Bu Deni. Iya. Jadi jam keduanya nanti kira-kira pukul setengah. Oh iya, Seperti itu Bu Deni. Oke, terima kasih Bu Ayu. Ini yang terakhir nih, kira-kira nanti Bu Ayu inginnya nanti anaknya seperti apa sih? Apa sih nanti yang mau anak-anak yang selain dari pemahaman, jadi Bu Ayu tuh mau anaknya tuh tercapai seperti apa sih nanti setelah memahami aturan ini sendiri. Anak-anak kan tahu, oh berarti ada aturan nih di rumah nih gitu kan, berarti Bu Ayu tuh pengennya nanti anaknya berdampaknya seperti apa sih dari kegiatan ini? Ya tentunya dari pembelajaran yang sudah saya terapkan atau sudah saya lakukan nanti, saya berharap anak-anak itu dapat menjalankan aturan itu dengan baik, menerapkannya itu di rumah gitu, terutama karena ini aturan di rumah, materinya, jadi anak-anak bisa menerapkannya di rumah, tidak hanya dia tahu teorinya saja, tetapi dari prakteknya atau kesehariannya dia itu bisa benar-benar menerapkan aturan ini di rumah. Nanti maksudnya ke budaya positif ya? Ke budaya positif gitu. Jadi nanti saya juga mungkin akan berkolaborasi dengan orang tua Bu Deni untuk menanyakan bagaimana misalnya murid saya yang bernama Sofia itu kesehariannya itu di rumah seperti apa sih Mas, seperti itu. Jadi saya akan melakukan komunikasi kepada orang tua. Biasa sekali nih, nanti maksudnya kolaborasi juga ya. Oke Bu Ayu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana dari Bu Ayu ini nanti akan berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun ya Bu Ayu ya. Jadi nanti diharapkan pembelajaran yang Bu Ayu lakukan dapat terlaksana dengan baik begitu ya Bu Ayu ya. Terima kasih Bu Ayu untuk waktunya. Semoga nanti kita bisa berlanjut lagi dengan video observasi. Demikianlah percakapan saya dengan Bu Ayu tentang persiapan dari observasi nanti di kelas 2 SD Negeri 2 Barenger. Semoga apa yang telah direncanakan dan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih yang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Aska, iya betul, Aska tidak masuk ya dari kemarin karena ternyata Aska itu sakit dan mamanya telepon sama gue. Anak-anak juga harus bisa menjaga kondisi walaupun cuacanya panas, jangan minum es ya. Oke, siapa yang titip doa pada hari ini? Oke, silakan Mas Maliki maju ke depan.
semakin mencintai negeri kita Indonesia ini. Amin. Nah, selanjutnya Guru mau mengajak anak-anak untuk melakukan ice skating. Semuanya bisa berdiri dulu. Yuk kita siap-siap. Semuanya boleh duduk sekarang. Nah, masih ingatkah kalian dengan kesepakatan kelas kita?
alhamdulillah. Tapi berarti harus jaga kondisi ya Bu ya. Iya, Kita juga tetap sehat terus biar bisa ngajar anak. Baik. Amin. Terima kasih Bu Deni. Oke Bu Ayu, ketemu lagi nih kita nih. Kira-kira setelah kemarin melakukan observasi, kita ketemu lagi baru bisa menyampaikan tujuan dari kegiatan kita yang kali ini. Tujuan pertemuan kita kali ini itu tidak lanjutnya hasil observasi saya kemarin itu ya Bu Deni kan. Kemarin itu saya sempat diobservasi sama Bu Deni ketika belajar dari kelas. Nah, harapan saya dengan dilakukan supervisi dan observasi tersebut, kompetensi saya itu semakin meningkat dan semakin baik nanti dalam menjalankan pendidikan yang bisa berdasarkan Bu Deni. Ini nih Bayu nih, perasaannya Bayu nih terkait dari kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah kita observasi bersama-sama. Tentunya perasaan saya ya senang ya Bu, udah plong gitu karena gimana ya, kalau di observasi itu mesti kayak ada sesuatu yang nanti gimana ya, kayak ada kekhawatiran gitu mungkin awalnya gitu. Tapi setelah semua itu terlaksana, alhamdulillah sudah selesai dan sudah selesai. Nah, kira-kira Bayu ini menceritakan kembali tentang area perkembangan atau area yang akan dikembangkan Bayu nih dari langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam pembelajaran kemarin. Ini ada perubahan sedikit atau mungkin masih sama dengan yang kemarin? Masih sama Bu Deni, yaitu area yang ingin dikembangkan itu pada pembukaan pembelajaran dan juga di pengetahuannya, nanti berarti di kegiatan intinya. Lalu, apakah dengan harapan ini dari Bayu yang kemarin sudah disampaikan, harapannya kira-kira sudah sesuai belum? Mungkin belum 100% ya Bu Deni ya dari Kenapa? yang kemarin. Ya kemarin itu kendalanya itu yang pertama itu ada menurut itu ini mainan gunting itu sampai begini kan, karena kan kegiatan di kelas saya waktu itu kan gunting menggunting gitu. Nah ada anak itu sampai main gunting itu begini sampai udah diingetin 3 kali itu masih seperti itu lagi, seperti itu. Kemudian apa namanya, ada yang dari masuk itu masih kurang fokus seperti itu, dia apa namanya kayak berhalusinasi ya, kayak bilang Bu, aku punya mobil SpongeBob kayak gitu, padahal dia itu gak ada SpongeBobnya, gak ada mobilnya Bu Deni. Nah itu terus sehingga mengganggu apa ya, mengganggu konsentrasi teman yang lain, kayak temannya mobilnya mana mobilnya, jadi temennya juga jadi bertanya-tanya seperti itu Bu Deni. Terus belum lagi yang dia itu mencari teman kayak gitu, jadi lebih ke arah apa ya Bu Deni, ke ini ya, sikap anak ya, gitu. Kayak kita menegur sikap anak, nasihati. Nanti dari yang dijelaskan Bayu tadi bisa diambil kesimpulannya ya, kendalanya itu apa saja tadi Bu? Kendalanya itu yaitu apa namanya, bukan mengatur ya Bu Deni, mengkondisikan siswa ya, mengkondisikan siswa. Oh ya Bu Deni, ada yang juga kelupaan, yaitu waktunya agak kelebihan gitu, karena pas diskusi kemarin itu ada anak yang memang ketika pembelajaran itu mereka kurang fokus gitu, jadinya kesulitan juga belajar. Kira-kira kenapa nih bisa terjadi kendala seperti itu? Alasannya ya mungkin ini itu memang pengen diperhatikan lebih dari segi anaknya. Terus kemudian apa namanya, dari segi yang tadi waktu ya, bukan dari waktunya tadi ya, mungkin saya kurang apa, di awal itu saya belum menyampaikan nanti kita diskusinya sekian menit, nah itu seperti itu buat saya. Di awal saya sampaikan nanti kita diskusinya sekian menit, kemudian pembicaranya harus selesai di jam sekian, nah seperti itu. Nah, itu belum saya sampaikan sehingga anak-anak itu jadi tidak terima. Nah, kira-kira solusinya nih dari Bayu kalau sudah ada kejadian, beberapa kejadian ini ya yang di kelas yang tadi yang ada gunting mungkin bisa membahayakan siswa juga. Nah itu kira-kira solusi apa nih diambil Bayu? Mungkin solusinya yaitu nanti saya akan melakukan pengawasan terhadap anak tersebut. Kemudian saya juga mungkin apa ya Bu, di lomba di apa pembagian guntingnya nanti aja ketika benar-benar pas mau praktek menggunting itu. Jadi ketika belum digunakan ya mereka tidak menggunakan itu untuk bermain seperti itu. Kemudian ketika selesai digunakan anak juga sudah mengumpulkan mereka. Mungkin akan saya melakukan seperti itu. Luar biasa sekali nih ya tadi dari
yang sudah disampaikan Bu Ayu, adanya perbaikan, adanya perfeksi yang Ibu lakukan ketika pembelajaran sudah berlangsung. Nah, kira-kira nih nanti dari apa yang sudah disampaikan Bu Ayu ini ada tantangan tersendiri nggak sih? Dari tantangannya kembali lagi ya Bu, karena kalau saya lebih ke pengkondisian siswa, karena karakter siswa-siswa di kelas saya ini sangat beragam, sangat unik gitu. Jadi berasal dari latar yang berbeda-beda. Mereka ada yang mungkin itu bagian dari orang tuanya, kemudian ada anak yang mungkin sering apa ya, di rumah itu sering dimarahin sama orang tua, jadi mereka juga ada yang tidak percaya diri, ada yang kayak jadi penakut seperti itu. Terus habis itu gagal fokus, mereka kadang pikirannya itu ke yang lain seperti itu. Jadi tantangannya sih lebih ke pengkondisian siswa pada Dari yang disampaikan Bu Ayu nih, kira-kira kalau kita ambil skalanya dari 1 sampai 10 kira-kira skala apa ini ini. skala renangnya ini tadi dari tantangannya sendiri. Dari tantangannya sih cukup menantang ya kelas saya yang sekarang ini ya, tapi dari sekian banyak peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya mungkin di rentang di atas skala setengah gitu. Tantangannya itu luar biasa sekali. Iya, tapi kalau saya turunkan lagi biar apa ya, kondisi kelas itu lebih kondisi dan lebih kondisi lagi gitu. Mungkin nanti saya akan mengambil orang tuanya secara berkala, kemudian saya juga masih berikan karakter kepada anak-anak, kemudian saya akan apa ya namanya, berbicara dari hati ke hati seperti itu. Berarti luar biasa sekali Bu Ayu. Tadi rencananya dari 7,5 maka mau diturunkan ke Beberapa kayaknya nggak mulu-mulu dulu deh, kayaknya mungkin ke 40 deh. lumayan Iya, ya. iya. Tapi mungkin dengan apa yang sudah dilakukan Bu Ayu, nanti juga kita harapannya adalah pendampingan kepada siswa. Bu Ayu juga tadi sudah mulai memahami tentang kondisi dan karakter siswa sendiri. Saya sih hanya bisa mendoakan semoga apa yang menjadi harapan dari Bu Ayu ini dapat terwujud, karena juga menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Nah, kira-kira nih Bu Ayu kapan nih mau dilakukan penyelesaian dari masa-masa Bu Ayu karena Ini sudah proses jadi mulai hari ini sudah apa ya namanya, menekati saya mendapatkan video tentang kemudian tadi juga beberapa anak sudah saya berlatih seperti itu. Ini juga saya memanggil orang tua siswa, kemudian besok kita datang ke sekolah akan saya sampaikan terkait perkembangan anaknya, juga dari sikap ataupun perkembangan sekolah. ini dari apa yang sudah kita sampaikan, seperti sini kan sudah selesai ya. Dan bagian itu dari rencana pra-observasi, lalu kita sudah melakukan observasi. Nah, ini yang terakhir adalah pasca observasi. Kira-kira Bu Ayu bisa menyampaikan apa nih dari kegiatan seperti ini? Dari kegiatan seperti ini sangat membantu saya ya. Jadi dari segala kekurangan saya yang mungkin saya lakukan di kelas belum optimal dan maksimal, kedepannya akan saya perbaiki sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Ayu atas waktunya, atas apa yang sudah kita lakukan, langkah-langkah yang sudah kita lakukan sampai akhirnya kita selesai di proses observasi. Semoga ini bermanfaat juga buat Bu Ayu, bermanfaat juga buat saya.